Shalom, selamat malam untuk semua teman-teman yang hadir di Bethesda saat ini. Juga selamat malam untuk saudara-saudara yang hadir di Zoom, online Zoom. Terima kasih, Tuhan Yesus baik banget kalau malam hari ini kita masih bisa ketemu lagi untuk bisa belajar mengenai siapa sih Tuhan Yesus itu yang sesungguhnya. Kita bersyukur kalau saat-saat yang mungkin banyak orang gak mau menyiapkan waktunya, tapi kita bersyukur kalau malam hari ini Tuhan boleh memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk hadir pada malam hari ini. Kita berdoa dulu ya teman-teman sebelum kita masuk. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Gak banyak Tuhan yang kami minta, tapi kami tahu Tuhan Engkau selalu mencukupkan kami, Engkau selalu mengerti apa yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang sudah Tuhan sediakan buat kami secara cuma-cuma Tuhan. Dan ajarkan kami Tuhan bagaimana kami bisa menerimanya melalui iman Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami siap untuk mendengar betapa Engkau baik di dalam kehidupan kami akan belajar Tuhan, dan biarlah kami juga Tuhan membuka hati kami Tuhan untuk bisa menerima sesuatu yang baru Tuhan, tentang kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke. Berarti 2 minggu yang lalu ya, karena minggu lalu kita nggak ada Bible study. Jadi yang terakhir kita belajar tentang keselamatan oleh anugerah. Baik, nah sekarang kita mau belajar tentang kebenaran oleh anugerah. Oke, bahannya tadi udah dikirim belum? Oke, udah ya. Oke, sebentar. Jadi, kebenaran oleh anugerah itu apa sih? Ya, kebenaran itu ada 2. Kebenaran diri sama kebenaran tentang Tuhan. Kebenaran diri itu lebih kepada kita. Kita itu suka sekali seringkali merasa bahwa kita yang lebih pantas. Kita yang lebih bisa melakukan segala sesuatunya. Kadang-kadang kita dalam hal pekerjaan, kita itu sering banget kalau misalnya ada yang namanya appraisal di kantor kan suka ada penilaian ya gitu. Nah kita itu selalu berusaha bagaimana kita itu selalu mendapatkan yang terbaik, nilai yang terbaik. Kalau kita dikasihnya nggak baik, kita selalu komplain. Kita pasti akan komplain dan kita pasti akan bilang, gue tuh harusnya nggak begitu lagi. Harusnya bos saya itu tidak memberikan seperti itu. Saya harusnya dapatnya A, tapi kenapa saya dikasihnya C? Nah itu pembenaran-pembenaran diri manusia ya, yang sebenarnya normal, cuman kita enggak ngomongin hal yang seperti itu. Kita kepengen tahu gimana sih kebenaran diri dalam Tuhan Yesus itu tuh seperti apa. Jadi kalau kebenaran diri dalam Tuhan Yesus itu tuh, aku mau tarik dulu dari kitab Kejadian ya. Dari kitab Kejadian itu ada di Kejadian 3 ayat 7. Di situ dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ini ada di Kejadian 3 ayat 7. Kenapa aku mau buka dari Kejadian dulu? Supaya kita tuh ngerti banget apa sih yang namanya kebenaran diri oleh anugerah itu. Di ayat Kejadian 3 ayat 7 itu, di situ terbukalah mata mereka berdua. Matanya mereka itu artinya Adam dan Hawa kan. Kenapa mata mereka berdua itu terbuka? Karena pada saat itu mereka sudah melakukan yang seharusnya tidak mereka lakukan, yaitu memakan buah yang Tuhan sebenarnya larang. Nah pada saat itu dosa masuk kan, dosa sudah ada pada saat itu. Waktu dosa itu sudah mulai ada, Adam dan Hawa pada akhirnya menemukan dirinya itu mereka tidak mengenakan busana. Yang sebenarnya kalau dosa itu enggak ada,
mereka nggak pakai baju pun sebenarnya itu bukan menjadi sesuatu yang memalukan. Karena pada saat itu kan semuanya baik, kata Tuhan. Pada awalnya tuh baik, tapi karena ada dosa, jadi mereka melihat, loh kok saya seperti ini ya? Timbullah yang namanya rasa malu itu, dan mereka mau menyembunyikan yang namanya mereka nggak layak itu, yang namanya mereka malu itu, mereka ambillah dari tanaman pohon ara ini untuk mereka itu membuat cawat, dan mereka itu menutupi tubuhnya itu dengan pohon ara ini, daun dari pohon ara ini. Nah, perhatikan baik-baik. Disinilah usahanya Adam dan Hawa untuk apa? Untuk membenarkan dirinya mereka kan? Untuk menyelamatkan dirinya mereka kan? Untuk menutupi ketidaklayakan mereka di hadapan Tuhan kan? Benar enggak? Ayat ini kan berkata ya, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi di sini kita lihat ada usaha manusia untuk membuat segala sesuatunya itu baik lagi. Untuk mereka itu layak di depan Tuhan. Karena mereka tahu waktu dosa itu mulai ada, mereka terpisah dari Tuhan. Mereka merasa gak layak kan di hadapan Tuhan. Nah sekarang kita pindah ke Kejadian 3 ayat 21. Di sini dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, disinilah ada pewahyuan yang lain, bagaimana Tuhan sendiri, dia itu kalau di sini dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang, berarti ada korban, ada pencurahan darah. Karena kulit binatang itu harus diambilkan, dijadikan baju. Nah, waktu kulit binatang ini sudah jadi, udah ready nih ceritanya untuk diberikan ke Adam dan Hawa, yang memakaikan baju tersebut siapa? Tuhan sendiri kan. Lalu mengenakannya kepada mereka, jadi Tuhan yang kasih sendiri kan. Dari dua ayat ini, di sini ada dua perbedaan bahwa yang di ayat Kejadian 3 ayat 21 itu adalah Tuhan sendiri yang melakukannya untuk manusia supaya manusia itu layak di ayat ini. Tapi harus ada korban kan. Kalau Tuhan bilang dari kulit binatang, artinya harus ada korban yang terjadi. Nah, Tuhan Yesus pada saat itu, dia sendiri yang menguliti, ada korban, dan dia sendiri memakaikannya. Jadi di sini enggak ada usaha manusia lagi, tapi Tuhan sendiri yang membuat manusia menjadi layak. Korbannya pada saat itu adalah siapa? Binatang. Kalau kita lanjutin sampai sekarang nih, korbannya itu adalah siapa? Adalah Yesus. Jadi ini tuh adalah dua gambaran yang berbeda. Di sini tuh betul-betul gak ada usahanya manusia untuk membenarkan dirinya sendiri, tapi Tuhan yang kasih untuk membenarkan diri kita. Kemudian benar diri di hadapan Tuhan itu perlu tindakan dari Tuhan, gak bisa dari kita. Kadang tuh kita berusaha kalau kita sudah melakukan sesuatu yang gak benar, terus banyak sekali ya yang sudah kita lakukan, yang sudah terjadi dalam kehidupan kita berbohong, membunuh, mencuri, apapun itulah. Manusia pasti akan penuh dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi jalan satu-satunya yang bisa membenarkan diri kita itu cuma Tuhan. Tidak ada usaha manusia sedikit pun untuk bisa layak di hadapan Tuhan, gak ada. Kita ini gak bisa melakukan apa-apa. Mulai dari keselamatan aja Tuhan kasih. Ya, 2 minggu yang lalu keselamatan itu oleh karena anugerah, bukan karena kita.
Nah sekarang kebenaran diri itu kita layak di hadapan Tuhan. Itu Tuhan yang kasih. Karena mau sebagaimanapun kita lakukan usahanya kita gak akan pernah mungkin layak di hadapan Tuhan. Karena usaha yang kita lakukan itu pasti akan jadi sia-sia aja. Dari zaman ke zaman manusia itu selalu mencoba untuk layak dan benar diri di hadapan Tuhan, tapi enggak pernah cukup. Selalu seperti itu. Kadang orang mikirnya gini, oh aku doa lebih banyak lagi deh. Ya, sampai masuk kamar enggak keluar-keluar, doa puasa kenceng banget. Pokoknya macem-macem. Supaya apa? Supaya Tuhan tambah sayang sama aku. Supaya Tuhan ngelihat aku tuh orang yang kudus banget. Supaya dosa-dosaku tuh enggak diperhitungkan sama Tuhan. Tapi enggak begitu caranya kata Tuhan. Karena bukan karena usahanya kita, maka kita dibenarkan diri sama Tuhan. Tapi itu semuanya karena inisiatifnya Tuhan, makanya kita dilayakkan, kita dibenarkan sama Tuhan. Kemudian ada di Roma 3 ayat 21 sampai 24. Kita baca ya. Roma 3 ayat 21 sampai 24. Enggak apa-apa, aku bacain aja. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Ya, aku baca dulu semuanya, nanti aku jelasin dari ayat ini. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Ayat ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus. Jadi ayat 21 ini tuh berbicara tentang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Teman-teman tahu gak sih, hukum Taurat itu sebenarnya Tuhan kasih, Musa yang minta ya. Sebenarnya Tuhan itu menurunkan hukum Taurat itu sebenarnya untuk apa? Tuhan memberikan hukum Taurat itu kepada Musa, sebenarnya pada akhirnya supaya manusia pada saat itu tahu, mengerti bahwa mereka itu akan fail untuk melakukan yang namanya apa? Hukum. Semakin hukum diberikan, semakin orang itu fail untuk melakukannya. Hukum Taurat itu ada berapa? 613. Tetapi yang tercatat di Alkitab mungkin cuma rangkumannya ya, cuma 10. Itu yang kita tahu. Jangan membunuh, mencuri, berzina, jangan ada Allah lain padamu. Ada 10. Tapi semakin itu diberikan, orang semakin apa? Semakin liar. Sebelumnya hukum Taurat itu, sebelumnya dosa itu sudah ada. Tapi itu tidak pernah Tuhan perhitungkan. Tapi setelah hukum Taurat itu Tuhan berikan, waktu Musa minta. Contohnya, jangan engkau berzina. Pada saat itu banyak sekali terjadi perzinahan kan kalau kita baca di dalam Alkitab. Iya kan? Jadi semakin hukum Taurat itu diberikan, hukum Taurat itu sebenarnya bukan gak baik. Baik. Tapi pada saat itu Tuhan cuma pengen manusia itu mengerti bahwa mereka itu perlu Tuhan. Karena waktu mereka diberikan itu, dibilang jangan mencuri, mencuri. Dibilang jangan buang sampah di sini, orang buang sampah di sini. Iya kan? Dibilang jangan parkir di sini, parkir betul-betul di tempat yang ada huruf P. Coba perhatikan. Yang pakai jangan, itu pasti kita langgar. Kita tuh senang banget lagi melanggar hukum sebenarnya. Kalau kita melanggar hukum tuh kayaknya ada kepuasan sendiri kan. Iya kan. Nah itulah yang terjadi pada saat itu. Waktu hukum Taurat itu diturunkan, apa yang Tuhan katakan jangan itu semuanya manusia lakukan pada saat itu.
Sampai akhirnya Tuhan itu pengen manusia itu mengerti bahwa kalian itu perlu aku loh. Kalian itu nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kalian itu nggak bisa membenarkan diri sendiri lewat hukum Taurat itu. Dengan sombongnya kan ada yang datang, oh Tuhan, saya sudah mengikuti semua hukum Taurat kamu. Aku sudah melakukan A, B, C, D, E. Ada kan yang berbangga seperti itu? Banyak sekali. Di zaman sekarang aja banyak sekali yang terjadi seperti itu. Oh Tuhan, aku sudah melakukan ini loh, pelayananku banyak. Banyak sekali yang sudah aku lakukan. Setiap hari mungkin aku pelayanan Tuhan. Kesini, ke situ, wah banyak sekali. Gitu. Berarti karena perbuatan aku ini berarti aku Tuhan layakkan dong. Berarti aku benar diri dong gitu. Berarti aku lebih hebat dari dia yang gak pernah pelayanan. Gitu kan, manusia tuh coba deh kita jujur, to be honest deh. Kita sering kali kayak begitu, menghakimi teman kita, menghakimi orang-orang yang mungkin gak masuk dalam pelayanan, kita sering kali kayak begitu. Tapi Tuhan enggak melakukan itu untuk kita. Judgment itu memang manusia sering lakukan, tapi Tuhan enggak pernah lakukan itu. Karena buat dia, kita itu dia benarkan. Dan kita mengambilnya itu dengan apa? Dengan iman. Jadi benar diri, righteous itu kita ngambilnya apa? Dengan iman. Kita harus tahu bahwa kita sudah Tuhan benarkan, bahwa kita sudah Tuhan layakkan. Jadi teman-teman, kalau pada saat ini kita mikir gini, saya gak layak lah, saya kan begini-begini aja hidupnya, saya gak layak lah untuk berdoa. Kalau disuruh berdoa kadang-kadang gini, enggak lu aja lah, gue kan masih begini-begini aja. Ada kan yang kayak begitu kan. Kalau misalnya disuruh, ayo belajar yuk, misalnya pelayanan worship gitu kan, aduh jangan deh, gue tuh kayaknya gak layak deh. Enggak loh, waktu kita percaya sama Yesus, waktu kita sudah lahir baru, Tuhan sudah melayakkan kita. Dia sudah lakukan itu untuk kita. Jadi bukan berarti harus pendeta, harus yang seperti kayak wah itu baru layak, enggak teman-teman. Ingat, yang percaya kepada Yesus dan yang menerima dia dan yang sudah lahir baru, itu sudah Tuhan layakkan. Sehingga kalau misalnya pada akhirnya Tuhan manggil kita, ayo saya utus kamu untuk melayani di sana, untuk melayani di Papua, untuk melayani dimanapun. Jangan bilang aku gak layak, sudah layak. Contohnya kayak Bethesda kan kebanyakan ke penjara-penjara ya. Layak. Jadi jangan lihat appearance-nya kita, jangan lihat perbuatan kita, kesalahan kita yang sudah kita perbuat di masa lalu, jangan lihat itu. Tapi lihat bagaimana identitas kita di dalam Yesus saat ini itu seperti apa. Kebenaran diri di dalam anugerah itu berbicara tentang apa? Identitas kita semua. Jadi identitas kita di dalam Yesus, kita adalah anak yang sudah dibenarkan dan sudah layak. Jadi gak ada condemnation lagi di dalam kita. Gak ada lagi kalau misalnya orang bilang, kok lu kayaknya sibuk banget ya, lu pergi kemana-mana, lu pelayan kemana-mana, emangnya lu bisa, emangnya lu udah begini begitu. Kita gak perlu terkondem dengan hal yang kayak begitu. Karena yang sudah melayakkan kita itu adalah Yesus. Amin. Kemudian ada di Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku. Bukan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Jadi di sini dikatakan dan berada dalam dia, dalam Yesus bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat. Jadi bukan karena saya mentaati hukum Taurat terus jadi saya benar.
melainkan dengan kebenaran kepada kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi di sini tuh dikatakan bahwa kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi anugerah itu teman-teman kita harus ngambilnya pakai iman. Gimana sih ngambilnya pakai iman tuh? Kita harus tahu bahwa oh iya betul, aku itu Tuhan layakkan. Jadi kita harus ngambilnya itu pakai iman. Iman itu seperti mata uang. Jadi kalau mata uang kita ini kan kalau kita beli sesuatu, kita kan pakai uang ya. Mata uangnya adalah rupiah. Oke. Nah, di dalam hal seperti ini, iman itulah mata uang kita. Jadi Tuhan kasih kebenaran itu sama kita ngeresponnya itu pakai iman. Jadi kita respon pakai iman, kita percaya, dan kita ambil kebenaran itu. Kita ambil kebenaran itu, kita ambil keselamatan itu. Jadi yang namanya anugerah, yang namanya kasih karunia, itu harus diambilnya apa? Pakai mata uangnya apa? Iman. Kalau cuman orang bilang kasih karunia, tapi kita enggak pakai iman mengambilnya, itu nggak bisa, karena yang namanya kasih karunia itu selalu bekerja sama dengan apa? Dengan iman. Jadi gitu saudara-saudara, kalau misalnya kita berpikir bahwa kita ini dibenarkan karena perbuatan kita, sekali lagi aku mau bilang itu bukan usahanya kita, tapi Tuhan yang melakukan itu untuk kita. Di Yakobus juga dikatakan, Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Yang aku mau tekankan itu yang di B-nya ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah kadang kita nggak ngerti sama ayat ini. Doa orang yang benar. Orang yang benar itu seperti apa sih? Gitu kan? Dulu tuh aku sering dengar doa orang yang benar sangat besarlah kuasanya. Wow, tapi orang yang benar itu yang gimana sih? Yang benar-benar kah atau yang seperti apa? Tapi ternyata setelah aku belajar, ternyata doa orang yang benar itu adalah kita. Yang sudah Tuhan layakkan, yang sudah Tuhan benarkan. Waktu kita ngerti siapa kita di dalam Yesus, waktu kita posturnya kita itu betul, identitasnya kita itu kita ngerti bahwa kita ini adalah anak Allah yang sudah dibenarkan, waktu kita berdoa itu besar loh kuasanya. Seringkali kita salah berdoa, Tuhan layakkan aku, nangis-nangis, gak jelas kan. Tuhan aku orang berdosa, aku gak layak, Tuhan sudah layakkan. Dari sorga Tuhan bilang kamu sudah layak anakku. Aku sudah mati di kayu salib, aku sudah tebus kamu sudah aku layakkan. Jadi kita sering kadang-kadang bersikap dalam berdoa itu salah, karena kita tidak mengerti siapa kita nggak ngerti, kita nggak paham identitas kita tuh siapa di hadapan Tuhan. Jadi yang aku mau kasih tahu nih, inilah yang namanya kebenaran ya. Yang aku mau kasih tahu malam ini bahwa kita itu sudah Tuhan benarkan, Tuhan sudah layakkan, sehingga waktu kita berdoa, kita ngerti siapa posisi kita. Jadi kita adalah orang benar di dalam Yesus, sehingga waktu kita berdoa, itu besar kuasanya, karena seharusnya waktu kita berdoa, apa sih yang harus kita lakukan? Kita pakai kuasa dan otoritas yang sudah Tuhan berikan sama kita. Jadi sewaktu kita berdoa, doa kita itu apa? Declaration. Bukan minta-minta. Tuhan itu udah kasih kok sebenarnya. Cuman kita gak ready untuk mengambilnya karena kita ragu-ragu, kita gak ngerti siapa kita. Jadi seharusnya waktu kita berdoa, karena di sini dikatakan, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi waktu kita berdoa, kita tahu kita orang benar, seharusnya doa kita itu kita bilang, Tuhan aku percaya Tuhan sudah menyediakan semua yang aku perlukan. Aku percaya Tuhan sudah Tuhan
Aku percaya Tuhan sudah menyiapkan pekerjaan untukku. Aku percaya Tuhan sudah menyembuhkan aku. Aku percaya Tuhan sudah lakukan segala sesuatunya untuk aku. Jadi seharusnya kita tuh bukan berdoa yang memohon-mohon lagi, karena semua kepenuhan Allah itu sudah tersedia di dalam Yesus, tinggal kita ngambilnya aja dengan iman. Jadi gitu ya, kita tuh harus ngerti. Kalau kita nggak ngerti, kita akan terus mental-mental. Kita tuh nggak, kalau berdoa tuh pada akhirnya tuh kita nggak ngerti, kita nggak pakai kuasa yang sudah Tuhan berikan, kita nggak pakai otoritas yang sudah Tuhan berikan. Nah, jadinya kita selalu ngerasa kayak, nih kayak kemana ya doaku? Kayak jadi nggak ngerti. Jadi di sini tuh benar-benar tuh Alkitab itu dia selalu mengajarkan kita itu betul-betul tepat sasaran. Dia nggak pernah ngajarin kita tuh abu-abu. Oke. Sebentar ya. Boleh dibuka yang slide yang aku kasih? Sebentar ya, aku cari ini di sini. Ada satu ayat yang aku mau jelasin. Ini ada di kitab 2 Korintus 5 ayat 21. Di sini mungkin ada ya, boleh di scroll ke bawah. 2 Korintus 5 ayat 21, terus ke bawah lagi. Terus ke bawah lagi. Terus lagi. Iya, ini dia ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita apa? Jadi ini adalah ayat pendukung supaya kita tahu, oh iya benar ya, ternyata Tuhan yang membenarkan diriku. Ternyata Tuhan ya yang melakukannya untuk aku. Karena kasihnya dia melakukannya untuk saya. Aku layak, aku dibenarkan. Ini ayatnya. Jadi karena dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Kita ini berdosa pada saat itu, sebelum penyalipan Tuhan. Tapi karena dia betul mengasihi kita, dan dia itu pengen kita itu punya hubungan yang kembali lagi sama kita. Kalau kita nggak Tuhan benarkan, tahu nggak jadinya seperti apa? Kita nggak akan pernah bisa berhubungan langsung sama Tuhan Yesus. Nggak akan pernah bisa. Kita tuh akan tetap jauh, selalu akan ada jarak. Tapi Tuhan itu Tuhan yang terlalu besar mengasihi kita, sehingga tuh dia segala sesuatunya tuh dia kasih sama kita. Keselamatan dia kasih, kehidupan kekal dia kasih, kebenaran diri dia kasih, Roh Kudus dia kasih. Semua selengkap senjata Allah dia kasih. Bahkan, tahu gak sih? Iman kita itu imannya dia loh. Dialah yang kasih iman itu untuk kita. Jadi iman yang ada sama kita sekarang itu bukan iman kita. Enggak. Dia yang kasih. Nanti kita akan masuk pelajaran ini tapi masih nanti. Jadi sebenarnya kita ini gak ada apa-apanya. Tapi Tuhan yang memperlengkapi kita. Dia yang gak berdosa dibuat menjadi dosa karena kita. Supaya apa? Supaya kita layak. Ini keren banget loh. Dia tuh gak berdosa. Tuhan tuh gak berdosa. Tapi karena ada free will dia kasih sama kita.
waktu dia ciptakan kita, dia berikan kuasa itu kan sama kita. Sebenarnya, jadi gini loh, waktu di kejadian itu Tuhan menciptakan kita, dia memberikan kuasa kepada manusia untuk apa? Menaklukkan bumi kan. Jadi waktu kuasa itu dia sudah berikan, artinya dia udah gak mau ikut campur lagi. Karena kuasa itu sudah dia kasih sama manusia. Makanya ada free will. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, segala sesuatunya tuh jadi amburadul. Jadi berantakan. Kemudian Tuhan mikir kan bagaimana caranya dia bisa mempunyai hubungan lagi sama kita. Sehingga dia yang gak berdosa, dia ambil semua dosa kita, dia ambil kutuknya kita, dia ambil nih ibaratnya yang jelek-jeleknya dari kita deh. Yang even yang ada di pikiran kita, mau yang hari ini, mau yang akan datang, mau yang masa lalu, itu tuh udah dia ambil semuanya. Semuanya, sakitnya kita, kutuknya kita, bobroknya kita, itu udah dia serap. Dosanya kita tuh udah dia serap, dia ambil semuanya itu. Dia ambil semuanya itu betul-betul, ambilnya tuh udah gak main-main. Dia ambil semuanya itu, makanya Tuhan Yesus di kayu salib bentuknya udah gak kayak manusia kan. Hancur babak belur. Itu karena apa? Karena kita. Karena saya. Karena kita semua. Dia ambil itu supaya apa? Kita itu dibenarkan. Kalau bisa dikatakan sesadis itu ya Tuhan sama kita. Memikirkan kita tuh kayak gitu loh. Ini mungkin pelajarannya yang gak ribet ya. Tapi ini perlu kita tahu bahwa inilah identitas kita di dalam Yesus yang sesungguhnya. Pelajaran ini gak panjang. Tapi inilah yang harus kita mengerti. Bahwa kita orang yang percaya, orang yang sudah lahir baru, itu apa? Dibenarkan dan sudah Tuhan layakkan. Jadi seharusnya mulai malam ini gak ada lagi condemnation sama kita. Gak ada lagi yang bilang gini, enggak aku gak bisa, aku gak mau lah, aku kan gak layak. Enggak, siapa bilang? Siapa yang bilang kamu gak layak? Aku mau tanya, siapa yang bilang kamu gak layak? Manusia. Tapi kita gak perlu dengerin apa yang orang bilang. Kenapa kita harus mementingkan apa yang orang bilang? Kenapa kok kita lebih takut sama perkataan orang daripada perkataan Tuhan? Kenapa? Karena kadang kita tuh lebih penting memang di depan manusia daripada depan Tuhan. Iya kan? Tapi malam ini kita sama-sama belajar ya. Kita itu matters loh di hadapan Tuhan. Sangat. Dia mengasihi kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Dia gak lihat betapa misalnya orang bilang, kok lu sekarang gemukan ya, kok lu sekarang jerawatan ya, kok lu sekarang kayak begini sih, kayak begitu sih. Gak usah dipikirin yang kayak begitu. Seharusnya yang kita pikirkan itu bagaimana Tuhan melihat kita. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu baik. Kalau di dalam Yesus gak ada penyakit, demikianlah kita di dalam Dia. Kalau di dalam Yesus gak ada condemnation, demikianlah kita di dalam Dia. Jadi peganglah ini teman-teman, kebenaran oleh anugerah, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pinter, bukan karena usahanya kita nyogok surga, terus Tuhan benarkan kita, bukan. Tapi disinilah ayat tadi,
Di mana tuh tadi? 2 Korintus 5 ayat 21. Bahwa Tuhan yang membenarkan kita. Jadi mulai malam ini, mulai saat ini teman-teman, ayo kita semangat. Ya, semangat. Aku tahu yang namanya pelayanan itu melelahkan. Di dalam pelayanan sendiri pun pasti ada yang namanya friction. Oh, dia lagi. Gitu kan ya, masih ada gitu kan, ibaratnya 4L gitu. Oh enggak ada kan, iya. Amin kalau begitu, luar biasa. Nah, jadi maksudku kalau kita dengar hal-hal yang enggak mengenakan ya, enggak usah diambil yang kayak begitu. Fokusnya sama Tuhan. Jangan nunjuk. Fokusnya sama Tuhan. Fokusnya sama Tuhan. Fokusnya sama Tuhan aja. Fokusnya sama Tuhan. Dan kita harus, kadang gini loh, dalam pelayanan itu kita ngerasa capek karena terkadang kita ngerasa kayak gini. Aduh, emangnya gue bisa ya kayak gini terus? Emangnya gue layak ya kayak begini terus? Kadang kita capeknya kayak begitu, cuman malam ini aku mau ngasih tahu bahwa Tuhan sudah lakukan itu loh untuk kita. Dia lakukan itu loh untuk kita, so hargailah apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Kemudian kita tahu bahwa kita adalah orang yang sudah Tuhan layakkan, sudah Tuhan benarkan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan itu jadi enak. Karena kita sudah mengerti siapa posisi kita di dalam Yesus. Aku rasa itu sih yang poin-poin yang mau aku sampaikan. Ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan? Ya, yang di Zoom ada pertanyaan. Kalau aku bisa jawab, aku jawab. Oke, nggak ada ya? Oke. Nanti kita mungkin bisa sambung ya, habis ini kita fellowship aja, kita ngobrol-ngobrol biar lebih enak gitu. Kita tutup ya dengan doa. Oke. Tuhan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan, bahwa Engkau melayakkan kami, Engkau membenarkan kami Tuhan. Itu bukan usaha kami, tapi semuanya itu Tuhan berikan secara cuma-cuma untuk kami karena Engkau mengasihi kami masing-masing Tuhan dengan apa adanya kami. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami mau bilang terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah melayakkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah yang tercurah. Terima kasih untuk salib-Mu yang begitu luar biasa yang Tuhan sudah lakukan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan kami mau belajar merendahkan hati Tuhan. Kami mau terus Tuhan belajar bagaimana kami bisa mengikut kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup malam ini Tuhan dengan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin.